Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2, masuk dalam topik standar diagnosa ya. Jadi masuk dalam topik diagnosa. Mohon maaf sebelumnya ya. Beberapa hari yang lalu tidak bisa masuk ya karena kebetulan berbarengan dengan kegiatan di kampus. Jadi ini semoga nanti bisa menggantikan pertemuan yang kemarin. Jadi untuk pertemuan nanti ada 2 kali. Yang pertama adalah terkait dengan materi diagnosa, kemudian yang kedua adalah nanti akan ada studi kasus terkait dengan diagnosa. Harapannya nanti ada 1 kali pertemuan sebelum UTS, kita synchronize ya, kita ketemu via Zoom. Silakan mahasiswa berkonsultasi bebas ya, yang menanyakan terkait dengan diagnosa atau materi sebelumnya diperbolehkan. Ya, langsung saja diagnosa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang topik pengkajian dan selanjutnya adalah diagnosa ya. Oke, saya menggunakan slide ya dari tim Pokja SDKI, SLKI dan SIKI dari DP PPNI ya. Jadi dulu dari kampus ada tim dokumentasi keperawatan untuk belajar dengan PPNI, belajar tentang SDKI, SIKI dan SLKI. Jadi saya mengambil saja dari materi yang pernah kita ikuti workshop sebelumnya. Ya, ini tidak perlu lah ya, saya akan pilah-pilah terlebih dahulu. Ini juga sepertinya tidak perlu, ini undang-undang. Ya. Yang perlu kita ketahui ya, perawat merupakan diagnostician atau penegak diagnosa. Ya, jadi kita adalah diagnostician ya. Hanya nanti diagnosanya yang kita tegakkan ya pastinya diagnosa keperawatan, bukan diagnosa kedokteran. Ya, mahasiswa mungkin sudah pernah belajar di mata kuliah keperawatan dasar ya, sudah mengenal ada diagnosa medis ya, dan kita di sini adalah menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, yang menjadi acuan dalam penegakan diagnosa keperawatan ya, alhamdulillah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ya, tahun 2018 ya kalau tidak salah, yang pertama itu meluncurkan yang namanya SDKI ya. Alhamdulillah nih jenengan masuk dalam generasi yang mendapatkan SDKI. Apa itu SDKI? Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau dulu mungkin kakak kelas jenengan masih menggunakan NANDA, Not Association American ya. Jadi ngambil dari diagnosa Amerika yang nanti ditranslatekan ke Indonesia. Ya, kebanyakan mahasiswa sudah mendapatkan buku-buku yang sudah ditranslatekan, tetapi aslinya itu buku translate ya, artinya dari Amerika. Nah, sebenarnya tidak hanya NANDA saja ya. Kalau kita lihat ini nanti di sini ada juga banyak sekali yang menjadi nah jadi banyak sekali ya yang nursing diagnosa terminologisnya ya. Ada International Classification for Nursing Practice, ada NANDA. Nah, ini yang sering dipakai sebelumnya di Indonesia itu adalah North American Nursing Diagnosis Association ya. Kita sering pakainya NANDA. Ya, ada juga yang lain sebenarnya, tapi kita seringnya pakai NANDA.
Jadi di dunia ini banyak sekali. Ada ZEFP, Nursing Diagnosis System of the Center for Nursing Development and Research, ya, ada dari Australia, dari Kanada, dari mana-mana gitu, yang semuanya membuat standar diagnosanya masing-masing. Dan alhamdulillah di sini Indonesia di tahun 2018 itu sudah mengeluarkan sendiri gitu, ya, diagnosa yang memang sesuai yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau boleh bercerita, dulu pada saat pakai Nanda mungkin banyak beberapa diagnosa yang kayaknya nggak cocok nih sama orang Indonesia gitu. Maksudnya seperti apa ya? Kita tahu ya bahwa dalam taksonomi di dalam diagnosa itu kan masalahnya meliputi biopsikososio-spiritual. Ya, mungkin beberapa masalah di budaya maupun spiritual itu tak cocok sama orang Indonesia. Cocoknya sama orang barat sana, karena kita tahu budaya spiritualnya mungkin kan pendekatannya berbeda. Nah, dengan adanya SDKI itu sudah disesuaikan dengan kearifan lokal orang Indonesia, orang Timur gitu. Jadi enak gitu, dan bahasanya udah jelas gitu. Kadang-kadang kan translator ya ada yang salah persepsi kan, maksudnya gitu. Nah, oke, saya mulai mereview sedikit ya. Ya, jadi di KDK 2 ini kan prinsipnya adalah mendokumentasikan dari asuhan keperawatan, ya kan gitu kan. Kemarin kita belajar tentang dokumentasi pengkajian. Nah, sekarang kita berbicara dokumentasi tentang diagnosa, ya. Besok nanti kita berbicara tentang intervensi, implementasi, evaluasi. Sampai dengan UTS kita pengkajian sampai diagnosis aja, ya. Nanti intervensi, implementasi, evaluasi itu setelah UTS, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa diagnosa keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk mencapai kesehatan yang optimal. Jadi menentukan diagnosa itu menjadi sangat vital. Kenapa? Coba kita lihat diagramnya. Ya kan? Saling terkait sama yang lain gitu. Dia ada di tengah, di center. Kalau dulu waktu kita belajar awal, ketika kita belajar asuhan keperawatan, mungkin di sini kan saling terkait ya, ada pengkajian, diagnosa gitu kan, implementasi, evaluasi gitu, itu saling terkait. Ya, dan diagnosa ini sangat mewarnai semuanya gitu. Ya. Bisa dibayangkan ketika mendiagnosisnya salah, ya kan, atau tidak tepat, maka yang direncanakan pun juga bisa salah, maka implementasinya bisa salah, dan evaluasinya udah pasti pasiennya nggak sembuh gitu kan. Artinya masalah akan ada, respon pasien, keluhannya itu akan masih ada gitu. Walaupun di sini nanti yang menjadi garda depan di sini memang pengkajian. Oke, kita tidak akan berbicara ketepatan dalam mendiagnosis ya, tetapi nanti kita berbicara tentang struktur dalam membuat diagnosis seperti apa. Ya, kan selalu saya sampaikan nanti memang outputnya mahasiswa bisa membuat diagnosis yang benar dengan kasus sederhana di KDK 2. Nanti semester berikutnya ketika sudah belajar tentang KMB, jadi kan harus betul-betul nggak boleh salah dalam mendiagnosis gitu. Karena nanti ke depannya perencanaan, implementasi dan sebagainya bisa salah kalau diagnosisnya juga salah. Oke. Ini nggak usah ya, ini proses pembuatan SDKI-nya, ini kayaknya nggak usah deh. Nah, saya langsung masuk ke sini aja. Oke, mahasiswa pastinya harapannya sudah lihat ya buku SDKI ya, gitu. Kemarin kalau tidak salah, Bu Isma memberikan di mana di LMS itu mahasiswa membaca bab apa ya, lupa, ketentuan khusus ya, kemudian membaca tentang bab 4 yang
untuk menuliskan kategori dan subkategori. Karena kebanyakan kalau punya bukunya, tetapi halaman depan nggak pernah dibaca gitu. Padahal sebenarnya di halaman depan itu adalah ini cara membacanya, cara menegakkannya gitu. Sama aja dengan pertemuan hari ini bab 3 itu, cara menentukan ya. Itu kemudian di dalam itu isinya apa? Komponen diagnosa itu ada masalah, ada problem, ya, ada indikator itu artinya apa. Ya. Oke, langsung saja ke sini. Kalau jenengan kemarin menuliskan kategori dan subkategori, ya, bukan tidak ada maksud apa-apa, ya. Nanti kalau sudah ketemu kasus, ya, nanti kalau udah ketemu kasus di mata kuliah keperawatan medikal bedah misalnya, jenengan harus tepat dalam menentukan kategori. Kemudian kalau udah tepat menentukan kategori, turun lagi menentukan di subkategorinya. Yang sering terjadi kadang-kadang ya, langsung aja tembak ke subkategori. Oh, ini masalahnya penurunan curah jantung gitu. Ya kan? Oke, kalau udah pinter nggak apa-apa. Punya pengalaman klinis yang cukup lama nggak apa-apa. Dia pasti sudah melewati itu. Langsung to the point. Tapi kalau mahasiswa, alurnya harus benar gitu. Entry point-nya kudu benar gitu. Jadi misalnya gini, di sini ada kategori fisiologis gitu. Besok Zoom di pertemuan sebelum UTS harapannya bisa Zoom. Kita bisa lihat ya, kalau saya buka buku, mahasiswa juga bisa buka buku ya. Oke, di kategori fisiologis misalnya, ya, ada masalah nih, ada masalah cairan nih, misalnya ada anak dibawa ya ke rumah sakit dengan keluhan muntah, ya, 2 jam sekali muntah, ada 3 kali, kemudian juga mencret gitu ya. Ini masuk kategori mana nih? Oke, udah pasti kita masuk kategori fisiologis kan, nggak kategori psikologis kan, bukan kategori perilaku kan. Oke, itu satu, menentukan kategori dulu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah menentukan subkategori. Nah, kita sudah tahu pasien tersebut itu ada masalah di mana. Nah, nanti di semester depan ketika jenengan sudah mendapatkan mata kuliah tertentu seperti keperawatan medikal bedah, keperawatan anak misalnya, jenengan sudah pinter membuat yang namanya pathophysiology way, bagaimana alur terjadinya penyakit. Nah, kemampuan membuat pathway atau alur penyakit tersebut yang nanti akan bisa mengidentifikasi kasus ini ada di kategori mana dan subkategori mana. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi harapannya orang tembak langsung. Nek wis pinter nggak apa-apa, pesan Bu Isma gitu. Kalau misalnya udah pinter punya pengalaman klinis, itu bisa. Karena sekarang kadang-kadang gitu mahasiswa langsung, oh ini masalahnya ini, hanya dengan bermodal beberapa data saja sudah langsung to the point gitu. Padahal harus melewati yang namanya alur pathway gitu. Jadi nanti harus mengetahui alur pathway. Nah, dari alur pathway itu akan terlihat masalahnya ada di mana, di kategori mana, dan di subkategori yang mana. Oke, saya contohkan pada kasus tadi. Pada kasus anak dengan diare, ya, di situ ada subkategori respirasi, ada subkategori sirkulasi, ada subkategori nutrisi dan cairan, ada subkategori eliminasi, ada subkategori aktivitas dan istirahat, dan ada subkategori neurosensori. Kira-kira yang mana? Oke, jenengan sudah tahu alur penyakitnya ya dari hasil asesmen ya, dari pathway yang sudah jenengan buat, maka jenengan menentukan subkategori nutrisi dan cairan. Tidak cukup sampai situ. Ketika sudah berhasil menentukan dan benar bahwa subkategori nutrisi dan cairan, maka kita akan memilih kembali apakah diagnosa kita itu yang mana. Karena di dalam subkategori nutrisi dan cairan ada banyak atau ada beberapa diagnosa di dalamnya. Ya, saya contohkan, ada berat badan lebih,
ada definisi nutrisi, dan ada diare, ada hipervolemia, ada hipovolemia, ada resiko shock, ada ketidakseimbangan cairan, ada resiko ketidakseimbangan elektrolit. Nah, ini kan membingungkan kan? Bisa jadi ada diare, bisa jadi ada ketidakseimbangan cairan, bisa jadi resiko berat badan lebih. Tetapi ya alurnya on the track dulu, bener dulu. Kategorinya bener, subkategorinya udah bener nih, jadi nggak salah kamar. Nah kalau udah nggak salah kamar, nah kita di dalam patofisiologi W itu kan ada alternatif beberapa, bukan alternatif lagi ya, sudah ada masalah-masalah keperawatan yang mungkin akan kita angkat gitu, yang akan kita tegakkan, kita sebagai penegak diagnosis. Nah, kita bingung nih, apakah diare, apakah berat badannya, apakah defisit nutrisi, apakah ketidakseimbangan cairan nih. Nah, setelah itu, setelah menentukan kategori dan subkategori, kita masuklah ke tadi sasaran-sasaran yang memungkinkan. Ingat ya, sasaran-sasaran yang memungkinkan itu kan pasti berdasarkan dari hasil asesmen, dari hasil pengkajian, dari hasil wawancara, dari hasil pemeriksaan fisik, dari hasil pemeriksaan penunjang. Ingat ya, namanya sarjana, analytic thinkingnya harus dipertajam gitu. Jadi nanti ujian kompetensinya pun lebih banyak mengarah penegakan diagnosis gitu. Karena jenengan sarjana, jadi nanti prosentase ujian kompetensinya juga menegakkan diagnosis gitu yang butuh analisis. Oke, kembali ke sini. Nah, setelah sudah punya kira-kira ini. Oke, untuk bisa memastikan, oke, kita lihat ke template. Nah, di dalam template itu ada label diagnosis, ada definisi, ada penyebab, ya, kemudian tanda gejalanya ada yang mayor, ada yang minor, ada faktor resiko untuk diagnosis resiko. Kemudian kondisi klinis terkait, keterangan diisi jika terdapat hal yang penting yang harus diperhatikan pada diagnosis ini. Ini referensi. Oke, jadi setelah tahu kategori dan subkategori, sudah menentukan kira-kira diagnosanya mana, untuk memastikannya jenengan lihat masing-masing label. Ini namanya label. Ya. Oke. Saya sambil buka. Oke, di sini ada contohnya nggak ya? Coba ya saya lihat. Ini nggak perlu ya, ini karena bagaimana perjalanan SDKI sih, tidak lebih oke. Ya, masuk ke sini aja langsung. Oke, jadi diagnosa itu ada dua. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Positif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah diagnosa wellness atau diagnosa yang sudah bagus gitu. Jadi biasanya itu pada kasus-kasus di masyarakat, misalnya pada diagnosa keluarga yang sudah sehat gitu ya. Nah, kalau diagnosa individu biasanya semuanya negatif ya. Negatif. Nah, negatif di sini ya. Jadi ada yang aktual, ada yang resiko. Saya contohkan tadi pada subkategori nutrisi dan cairan, tadi kan kita menegakkan 3 ya, definisi nutrisi, diare, sama keseimbangan cairan. Ini yang keseimbangan cairan di SDKI itu tulisannya resiko ketidakseimbangan cairan. Nah, jadi ada dua diagnosa ya, yang negatif tuh diagnosa yang aktual dan ada diagnosa yang resiko. Aktual itu berarti here and now, ada aktual terjadi. Ya, kalau resiko itu berarti belum aktual, belum terjadi tetapi dia beresiko besar untuk terjadi. Ya. Nah, ini nanti pastinya
ketika diagnosa itu ditegakkan secara aktual, maka harus dilengkapi dengan tanda mayor dan minor. Kalau resiko ya nanti di dalam SDKI akan tertulis faktor resiko. Jadi udah beda template-nya. Kalau diagnosa itu aktual, depannya nggak ada tulisan resikonya, pasti yang muncul adalah tanda mayor dan tanda minor. Tapi kalau resiko nanti tertulis di dalam SDKI juga faktor resiko. Jelas ya? Nah, ini proses diagnosa. Ya, jadi pastinya dalam menegakkan diagnosa pasti menganalisis data yang tadi saya sampaikan, kompetensi menganalisis. Jadi ketika melakukan pengkajian, nggak cukup kita hanya sekedar mengumpulkan data, pinter melakukan pemeriksaan fisik, pinter melakukan wawancara, tetapi nggak dilengkapi dengan analisis. Nanti outcome-nya bukan diagnosa dong, gitu. Hanya sekedar pemeriksaan, eman-eman. Jadi di sini diperlukan, tetapi dalam analisis data itu sangat penting di kompetensi keterampilan dalam melakukan pemeriksaan, keterampilan dalam berkomunikasi. Cuman pinter meriksa saja, keterampilan memeriksa pinter, tapi menggali data lewat wawancaranya nggak pinter, itu juga nanti nggak lengkap. Gitu. Jadi memang perawat paket lengkap ya, pinter ngomong gitu ya, harus bisa menggali data, ya kan? Bagaimana pasien itu bisa trust kepada kita, bisa percaya kepada kita, bisa memberikan data yang jitu gitu ya. Itu kan dari teknik kita menggali datanya. Kalau kita nanti tanyanya kemana-mana, nggak fokus juga nanti nggak ketemu data yang bagus gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Nah setelah itu baru mengidentifikasi masalah atau menegakkan diagnosa, menetapkan masalah tersebut dulu, kemudian dirumuskan. Gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya beri tugas ya, mahasiswa suruh nulis kategori, subkategori. Ini adalah dari SDKI seperti ini. Atau kalau pakai Nanda itu ada domain istilahnya. Tapi kita sudah nggak pakai Nanda ya, kita udah punya SDKI, ngapain pakai Nanda gitu ya. Jadi di sini ada kategori fisiologis, subkategorinya respirasi, sirkulasi, dan seterusnya. Kategori psikologis, subkategorinya ini. Kategori perilaku, subkategorinya kebersihan diri, penyuluhan, dan sebagainya. Ya, memang nanti kita seringnya akan ketika di rumah sakit ya, pastinya di rumah sakit akan lebih banyak prioritas ke masalah fisiologis. Walaupun tidak menutup kemungkinan masalah psikologis ada sih, tapi seringnya nanti kita ketemunya adalah masalah fisiologis. Nah, ini proses diagnosis seperti ini, ya. Oke. Pengkajian, analisis, identifikasi masalah, kemudian merumuskan diagnosa. Nah, komponen diagnosis, ya. Jadi ada penyebab. Ya, nanti sambil dilihat juga di template SDKI-nya ya. Di situ ada yang tadi saya lihatkan, ada label, ada definisi, kemudian ada penyebab. Jadi komponen diagnosa keperawatan dalam apa sih ya bahasanya? Ya komponen diagnosa keperawatan itu ada penyebabnya, ada tanda gejala atau faktor resiko. Kalau dia faktor resiko, kemudian ada indikatornya. Nah, ini aja. Misalnya gini, gangguan penurunan intoleransi, defisit atau pertukaran gas, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan. Ya, ini label diagnosa, ya. Jadi ada pembagiannya lah ya. Kalau kita lihat nanti di label kan ada masalah gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan. Yang ini depan itu hanya deskriptor saja, ya. Dan fokus diagnosanya adalah di sini, yaitu di pertukaran gasnya, curah jantungnya, aktivitasnya, pengetahuannya. Ya, nanti menyesuaikan dari kategori subkategorinya.
Oke. Nah, ini penulisan diagnosanya seperti ini, ya. Masalah atau problem berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala, ya. Masalah berhubungan dengan penyebab cukup juga nggak apa-apa, ya. Sekali lagi saya ulangi, model penulisannya, ya, bisa model 3 part atau 2 part, ya. Kalau 3 part itu yang diagnosa aktual, ya. Aktual itu yang here and now, ya. Jadi nanti ada masalah atau problem berhubungan dengan, ya, jadi ini harus dituliskan seperti ini dan dituliskan penyebabnya. Nah, nanti kita ngambil aja di template-nya. Kita tinggal copy paste saja yang di template SDKI. Itu formulasinya sudah seperti itu. Jadi ada problemnya, ya, di apa sih istilahnya, label, label, kemudian berhubungan dengannya, nanti kamu mahasiswa ngambil faktor penyebabnya. Nah, bisa dilengkapi dengan, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah, tadi karena dalam diagnosa aktual, ya, itu ada data mayor maupun minor yang bisa diangkat. Gitu. Kalau 2 part, ya, misalnya pada faktor resiko tadi. Kalau jenengan ngambil masalah resiko, saya contohkan tadi misalnya resiko ketidakseimbangan cairan yang tadi, itu kan resiko. Nah, nanti template-nya juga tidak akan ada penyebabnya, tetapi akan ada faktor resikonya. Paham ya? Gitu. Oke, kita fokus ke yang negatif aja ya, diagnosa negatif ya. Jadi yang aktual saya ulangi. Nah, ini langsung aja ke sini. Ya, ini cara membacanya. Ya, di sini ada D0001, itu adalah nomor kode dari diagnosa tersebut. Kemudian ini label yang tadi atau problem. Nah, penyebabnya yang mana? Yang ini. Karena kita udah pakai SDKI, bahasanya Indonesia semua gampang. Nggak pakai Nanda North American Association, aslinya buku bahasa Inggris gitu. Kalau ini udah distandarisasikan Indonesia, jadi jenengan gampang. Jadi tadi kan formulasi penegakan diagnosa kan problem berhubungan dengan penyebab. Berarti problem di sini adalah masalah, di sini adalah label masalah. Ini label masalah. Ini nomor kode, ini penyebabnya. Tinggal dihubungkan saja problem berhubungan dengan penyebabnya. Nah, di sini ada definisi. Definisi tidak perlu dituliskan di dalam penegakan diagnosa, dalam perumusan diagnosa. Ini hanya membantu untuk mendeskripsikan. Nah, ini untuk proses belajar menegakkan diagnosa, seperti tadi yang saya bilang, ada diare, ada kurang cairan, ada kurang nutrisi, itu yang mana ya yang benar? Nah, ini kita bisa memastikan apakah ketika diagnosa tersebut ada pada anak tersebut, kita memastikan dengan definisi. Benar enggak anak itu mengalami, kalau pada kasus ini misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita coba cek-recek. Benar enggak? Oh, definisinya itu ternyata ketidakmampuan membersihkan sekret gitu. Ya kan? Oh, itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebab di sini pasti tidak lepas juga dengan patofisiologi W yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi nanti penyebabnya bisa milih apa karena spasme jalan nafas, apa karena hipersekresi, apa karena apa. Nah, ini harus dipilih nanti, disesuaikan pada kasus. Itu ingat ya, nanti dalam menentukan penyebab itu harus benar. Nah, untuk bisa menentukan penyebabnya itu benar kan juga kita harus memahami patofisiologi. Karena bisa saja bersihan jalan nafasnya itu pada si A karena spasme, yang satu karena hipersekresi, kan udah beda. Yang satu spasme jalan nafasnya, yang satu karena sekresinya. Nah, ini akan berimplikasi kepada penentuan outcome-nya nanti ya, atau luarannya. Nanti kita belajar setelah bisa menegakkan diagnosa, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan atau luarannya.
Nah, pastinya akan berbeda yang bersihan jalan nafasnya tidak efektif karena spasme dengan bersihan jalan nafas tidak efektif karena hipersekresi. Paham ya? Jadi nanti setelah problem berhubungan dengan penyebab, itu etiologi, mahasiswa milih yang mana. Nah, kemudian di bawahnya itu ada gejala mayor dan minor. Nah, gejala mayor minor itu, kok ada mayor ada minor ya? Oke. Gejala mayor itu gejala yang paling sering ya. Pastinya buku ini itu ditetapkan kan dari hasil riset ya, dari hasil penelitian. Dikatakan bersihan jalan nafas tidak efektif itu paling banyak itu ada batuknya, tidak mampu batuk, ada seputum dan sebagainya. Minor itu boleh ada, boleh tidak. Misalnya subjektifnya pasien sesak nafas, dyspnea, kemudian ada ortopnu juga, kemudian secara objektif dia mengatakan gelisah, bunyi nafasnya menurun. Nah, ini adalah minor. Minor bisa saja ada, bisa saja tidak. Tetapi kalau mayor, ini 75% datanya yang di mayor itu kalau dia aktual, dia ada mau ditegakkan itu harus muncul mayornya 75%. Jadi misalnya gini, ini ada 5 nih, 4-nya itu harus ada pada pasien. Nah, itu nanti bisa untuk cek recek, bener nggak tadi pasien saya itu bersihan jalan nafas. Gitu ya, paham ya? Nah, nanti untuk menganalisisnya nanti lebih kuatnya ketika tadi udah dapat KMB, udah dapat mata kuliah yang lain. Kalau sekarang belajar cara menentukan diagnosa sambil mengambil cara membaca SDKI. Jadi di SDKI seperti itu, mulai dari kategori, kemudian subkategori. Di dalam subkategori sudah muncul label-label diagnosa. Setelah lihat label-label diagnosa dibuka per lembar. Di dalam label itu muncul ada label atau problem, ada definisi, ada penyebab, ada mayor, ada minor. Jangan lupa ada nomor kode diagnosa. Kalau resiko nggak ada mayor minornya, tetapi yang muncul faktor resiko. Kalau resiko juga tidak muncul penyebab tetapi faktor risiko. Jadi langsung aja problem label sama faktor risikonya apa. Nah, ini contoh diagnosa risiko kayak gini. Ya, nomornya tetap ada, ini label masalahnya, kemudian faktor risiko. Nah, kan nggak ada penyebabnya kan? Gitu, itu adalah risiko. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi klinis terkait. Jadi di sini sebenarnya SDKI itu udah lengkap ya. Menurut saya SDKI itu udah ngambil dari beberapa referensi, dari Nanda, dari Australia dan sebagainya yang dijadikan satu. Gitu, jadi memudahkan kita. Nah, ini untuk kita yang lagi belajar, ini jadi memastikan benar nggak ya pada risiko aspirasi biasanya muncul di mana? Nah, di sini ada kondisi klinis terkait. Biasanya pada cedera kepala, pada stroke, pada cedera medula spinalis gitu. Ini hanya untuk memberikan referensi bahwa pada kasus-kasus ini biasanya kondisi klinis terkaitnya itu apa. Begitu. Ya, ini sama ya. Ya, jadi itu ya cara membaca diagnosanya ya. Nanti coba dianalisis dari kasus yang sudah dibagi-bagi. Ya, itu kan kasus sederhana ya. Jenengan sudah pernah melewati keperawatan dasar. Yang oksigenasi, yang eliminasi itu memang sengaja dibikin kasus yang enggak kompleks gitu, yang pemeriksaan penunjangnya apa-apa, terus pemeriksaannya apa gitu, yang enggak kompleks, yang gampang-gampang aja pasien merokok, batuk gitu ya, misalnya gitu. Coba membuat formulasi diagnosanya apa, yang utuh ya. Kemarin kan udah mencoba mengkaji, nah sekarang mencoba menganalisis, kemudian menetapkan diagnosanya. Gitu ya. Insya Allah nanti minggu depan
coba kita agendakan untuk synchronize, bertemu langsung untuk kita berdiskusi, langsung berdiskusi. Saya nggak akan memaparkan materi lagi. Jenengan sudah coba menganalisis, jenengan sudah coba menegakkan diagnosa dari hasil analisa kasus jenengan, kita ketemu untuk berdiskusi. Oke, cukup ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.